Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Palepi. Jadi di sini kita akan melanjutkan tutorial kita, yaitu membuat model machine learning untuk emotional detection. Nah, untuk sekarang jadi kita kan kemarin itu kita udah bikin model dari machine learningnya ya dengan menggunakan metode convolution neural network. Nah, untuk sekarang nih kelanjutannya nih kita akan bikin kompilasi. Nah, jadi apa sih kompilasi itu? Nah, jadi kompilasi itu jadi kalau kalian tahu nih tentang kompilasi di programming, nah jadi kan sebelum kita apa ya, sebelum kita melakukan pengujian gitu, kita tuh harus menyiapkan bahan-bahan itu apa saja sih yang mau kita tampilkan nanti nanti di training kita. Nah, nanti di kompilasi itu kita bisa apa ya, kita bisa nampilin gitu, nampilin apa aja sih yang bakal kita tampilin gitu. Nah, jadi kayak kita mau nampilin data trainingnya, terus kita mau nampilin validasi gitu kan. Terus nanti kayak gimana sih hasilnya gitu kan. Terus nanti untuk untuk lihat akurasi sama validasinya itu biar grafiknya bagus tuh kita nambahin apa gitu di kompilasinya gitu biar lebih bagus lagi. Nah, jadi kayak gitu. Nah, terus itu sih kita untuk melakukan training itu ya kita harus melakukan kompilasi juga gitu. Nah, biar nggak terlalu lama, langsung aja kita mulai gitu untuk melakukan kompilasi. Nah, untuk kompilasi itu jadi pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah karena kita udah bikin modelnya. Nah, jadi model yang udah kita buat ini kita tulis model.compile. Nah, compile itu ya si kompilasi gitu. Nah, terus apa aja sih komponen-komponennya gitu kan dari si kompilasi ini. Nah, untuk komponen-komponennya itu jadi di kompilasi ini ada namanya tuh loss. Nah, loss itu ya ini jadi pas kita loss itu kayak gimana sih gitu hasil lossnya gitu. Kita mau nampilin lossnya gitu kan. Untuk loss dari si ini, dari si emotional detection ini dari model kita tuh lossnya gimana. Ya kan apa ya, loss ini kalau kalian pernah belajar tentang scikit learn gitu kan. Nah, jadi kan ada kayak R square gitu kan, terus ada RMSE. Nah, untuk R square ini tuh dia sebagai akurasinya gitu ya, menghitung akurasinya. Nah, sedangkan si RMSE atau root mean square error atau temennya lagi yang MSE mean square error gitu kan. Nah, itu tuh adalah untuk alat untuk hitung loss-nya gitu. Nah, jadi kita perlu kedua hal tersebut itu buat ngemastiin model kita tuh benar gitu. Soalnya kan aneh gitu kan kalau kita akurasinya tinggi tapi lossnya gede, wah berarti itu udah gak bener gitu dari si modelnya gitu, harus ada yang diubah gitu. Nah, makanya ya ini perlunya kita kompilasi gitu buat nampilin hal tersebut gitu. Nah, untuk lanjutnya jadi di loss ini, jadi loss ini tuh kita kan bakal nampilin lossnya nih. Nah, untuk nampilin lossnya juga kita harus sesuaiin sama si kategori model kita nih karena kita kelasnya ini 7, jadi kita pakai tipe kategori. Nah, untuk yang tipe kategori ini kalian tinggal tulis saja categorical cross-entropy. Nah, kenapa categorical cross-entropy ya? Karena kemarin juga kan kita udah jelasin kalau model yang kalau dataset atau data testnya itu yang lebih dari 2 kelas gitu. Nah, itu berarti masuknya ke tipe kategorikal gitu. Karena hasilnya tuh bukan 0, 1, melainkan 0 sampai 7 kelas kalau di sini gitu. Nah, kalau kita modelnya itu kelasnya cuma ada 2, yaitu 0 dan 1. Nah, berarti ya di sini juga kita ganti bukan kategorikal, tapi jadi binary cross entropy. Nah, karena kita ini problemnya di 7 kelas itu kan, nah makanya kita gantinya ya pakainya kategorical cross entropy itu. Jadi kita nyesuaiin aja sama dataset kita gimana. Jadi gitu. Nah, kalau udah bikin lossnya nih, lanjutnya kita ngapain lagi nih ya? Nah, untuk selanjutnya nih kita masukin optimizer. Untuk optimizer ini kalian tinggal optimizer sama dengan tf.keras.optimizers. Nah, Adams. Jadi di sini aku mau pakai Adams. Nah, jadi optimizer itu untuk apa? Nah, jadi fungsinya optimizer itu ya ini sih apa ya buat kayak ngebagusin grafik gitu sih. Aku juga untuk optimizer ini masih kurang ya untuk pengetahuan di optimizer ini. Nah, mungkin kalian bisa searching-searching lagi nih untuk tentang optimizer. Tapi intinya dia itu kayak
mengoptimasi gitu dari akurasi kita gitu. Nah, jadi apa ya, pas kita lagi training nih, si akurasi tuh di awal pasti bagus nih, bagus banget tuh di awal. Wah, naiknya cepet, tapi pas tiba-tiba dia tuh pas misal udah epoch ke-25 atau epoch ke-20 tuh dia tiba-tiba kayak kok kecil-kecil sih, jadi cuma perbandingannya yang awalnya itu dari 0,30 langsung naik ke 0,50 atau naik ke 0,70. Nah, terus pas di 0,80 tuh dia tiba-tiba kecil-kecil gitu naiknya dari 0,81, 0,81, berapa gitu. Nah, berarti emang optimalnya itu di 0,8 gitu nilainya. Makanya lambat gitu. Si Adam ini tuh ya bukan si Adam sih, si optimizer ini tuh kayak apa ya, ngoptimalin gitu dari akurasi kita itu. Nah, makanya itu fungsinya. Nah, terus selanjutnya untuk optimizer Adam ini ya karena kita masih pemula, jadi kita pakainya secara default aja. Nah, jadi ada yang namanya learning rate itu. Untuk yang learning rate ini kan bisa tulis aja LR dalamnya, yang dimana 0,001. Biasanya biasanya segini sih, atau segini sih biasanya 0,001. Ya 0,001. Jadi ini kalian bisa lihat aja sih kayak di internet gitu. The best optimizer, optimizer Adam. Best learning rate, sorry. Nah, tuh untuk yang learning rate terbaik itu 3E min 4 gitu. Untuk yang Adam gitu. Jadi ya ini kalian bisa coba aja gitu. Nah, kebetulan untuk yang image ini atau yang CNN ini emang Adam ini yang paling bagus sih untuk model optimizernya. Sebenarnya banyak sih untuk model optimizernya itu. Nah, kalau kita lihat di internet nih yang Adam optimizer Adam ya. Nah, jadi untuk modelnya kayak gini gitu. Tuh, jadi pas dia ini ke atas, dia tuh kayak optimasi gitu. Ini kayak gitu sih untuk yang Adam itu. Dan biasanya yang grafiknya optimizer Adam tuh kayak gini gitu. Nanti ada apa ya? Kasar-kasar gitu grafiknya. Jadi tergantung juga dari running rate-nya gimana gitu. Nah, untuk yang normalnya tuh ya 0,001 sih biasanya yang normalnya. Nah, kita coba yang ini aja. Nah, jadi gitu. Terus selanjutnya kita pasang matrix. Nah, matrix ini ya ini untuk akurasi gitu, untuk ngitung akurasinya gimana. Nah, karena ya kita apa ya? Ini supervised learning gitu kan masuknya karena kita udah ada dataset yang data trainnya sama data latihnya gitu. Sorry, data data train sama data validasinya. Jadi udah ada data ujinya juga. Jadi ya kita matrixnya tuh yang ACC, akurasi gitu. Nah, kenapa akurasi ya karena ya ini karena kita ini kan mau lihat akurasinya gitu. Jadi beda lagi nih kalau nanti kalian kasusnya itu tentang natural language processing atau time series. Nah, itu pasti matrixnya tuh beda lagi gitu. Pakai MAE namanya, mean average apa ya? Mean average MAE-nya aku lupa sih. Ya pokoknya nanti kalian bisa coba aja. Oh, mean average error ya. Jadi kalau yang ACC ini dia tuh dari nolnya itu naik, jadi naik gitu persentasenya dari 0 naik ke 0,20, 0,3, 0, sampai 0,9 sampai 0, sampai 100 gitu kan. Nah, sedangkan MI itu dia nurun jadi dari tinggi ke rendah gitu. Kebalikannya dari akurasi ini. Jadi kayak nilainya itu dari 0,9 turun dia ke 0,8 sampai 0,1. Jadi semakin kecil ACC-nya, berarti semakin bagus kalau yang NLP itu. Jadi kayak gitu konsepnya. Nah, berarti ini udah nih. Oh ya, kita lupa ya beri judul di sini. Untuk judulnya ini adalah uh, make compilation. Jangan make deh, create. Oke. Nah, kalau udah ini ya udah kalian tinggal enter aja untuk lihat ada error enggaknya. Bukan, oke di sini ada error. Untuk errornya di sini apa nih? Invalid accuracy in. Oh iya ya, ini optimizernya ini aja. Nah, ini udah beres nih, udah berhasil nih. Nah, jadi untuk bikin kompilasinya sudah berhasil. Untuk selanjutnya nanti kita akan coba training. Nah, untuk trainingnya mungkin kita akan bikin video terpisah biar lebih seru lagi.
Nah, mungkin, sekian untuk, videonya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.